Sejarah agama di bagian kedua. Adapun perihal jiwa, pada dasarnya merupakan mediator antara roh atau diri sejati dengan tubuh fisik. Sebagaimana roh, jiwa ini juga berbentuk non-fisik atau termasuk hal yang gaib. Saya tidak ingin menjelaskan secara rinci pengetahuan tentang jiwa dan roh atau diri sejati, karena hal ini merupakan pengetahuan yang harus dialami langsung oleh para pembaca, di mana kuncinya sudah saya sebutkan pada penjelasan sebelumnya di atas. Sebagai gambaran umum, sesungguhnya jiwa inilah yang ketika tubuh fisik kita meninggal akan mengalami siksaan atau neraka atau mendapatkan anugerah surga sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing pada saat masih hidup di bumi. Sedangkan yang kembali kepada Tuhan adalah roh atau diri sejati kita. Demikian penjelasan singkat tentang roh atau diri sejati dan jiwa. Kembali ke topik. Dan karena kesalahan roh atau diri sejati kita sendiri, maka kita lari dari hadapan Tuhan. Jadi bukan karena diusir oleh Tuhan. Kemudian karena Tuhan tidak dapat memaksa kita untuk kembali bersamanya, maka diciptakanlah alam semesta dan semua keberadaan ini yang ditujukan sebagai sarana bagi kita semua untuk belajar menyadari semua kesalahan kita, agar dapat bersedia kembali bersamanya. Demikianlah begitu besar kasih sayang Tuhan kepada kita semua, sehingga Dia menciptakan segalanya hanya untuk kita. Melalui alam semesta dan keberadaan inilah, semua makhluk dapat belajar untuk memahami kebesaran dan kasih sayang Tuhan, menyadari semua kesalahannya, berserah diri kepada Tuhan dan memilih Tuhan di atas segalanya, untuk dapat kembali bersamanya. Di alam semesta ini, semua makhluk belajar melalui proses evolusi dan reinkarnasi, dan berlaku umum sebab akibat atau hukum karma. Setiap kali kita berbuat sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita akan menerima manfaatnya. Sebaliknya, setiap kali kita melanggar perintahnya, maka kita juga akan mendapatkan ganjarannya. Siapa yang menanam, maka dia akan memetik hasilnya. Demikianlah kita mengalami proses evolusi dan reinkarnasi yang memakan waktu yang sangat panjang, sehingga kita menjadi makhluk manusia atau Homo sapien. Semuanya merupakan proses pembelajaran yang harus kita lalui. Bila kita analogikan perjalanan proses evolusi dan reinkarnasi ini sebagai permainan video game, maka proses evolusi dan reinkarnasi ini adalah tingkatan-tingkatan level kesulitan yang harus kita lalui. Dan sekarang, kita dilahirkan sebagai makhluk manusia. Ini harus kita syukuri, karena kita sudah berhasil melalui level-level yang lebih rendah. Dalam wujud sebagai manusia inilah, kita memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pembelajaran spiritual dari roh, atau diri sejati kita, yakni untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, karena begitu besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita semua, serta karena Tuhan Maha Tahu bahwa kita sebagai makhluk manusia akan menempuh pelajaran dalam tingkatan level yang lebih sulit, maka Tuhan merasa perlu untuk mengutus nabi atau rasulnya dalam menyampaikan petunjuk-petunjuk atau ajaran Tuhan. Pada zaman awal keberadaan manusia inilah, Tuhan memilih dan mengutus Nabi Adam alaihissalam untuk mengingatkan semua manusia di muka bumi agar mengikuti petunjuk-petunjuk atau ajaran Tuhan. Namun sayangnya, memang sejarah pembelajaran kita sebagai manusia tidak berlangsung dengan baik, sehingga berulang-ulang kali kita tidak memperdulikan ajaran Tuhan yang disampaikan melalui Nabi dan Rasul-Nya, dan banyak berbuat kerusakan di muka bumi, sehingga berkali-kali juga bumi kita mengalami kehancuran atau kiamat kecil akibat dari ulah perbuatan kita sendiri. Inilah yang dikenal sebagai siklus Mahayuga, yaitu siklus dimulainya hingga berakhirnya peradaban manusia atau kembali ke zaman primitif. Sekarang ini, kita sudah memasuki siklus Mahayuga terakhir. Inilah kesempatan terakhir kita untuk menyelesaikan proses pembelajaran spiritual kita. Pada siklus Mahayuga terakhir ini, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak hanya menurunkan Nabi dan Rasul-Nya,
Namun Tuhan juga mengutus apa yang disebut dengan avatar. Apakah itu avatar? Dalam beberapa kitab spiritual dijelaskan bahwa avatar adalah manusia atau makhluk fisik penjelmaan dari Tuhan. Namun sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan adalah Maha Besar dan tak ada satu makhluk pun yang dapat membayangkan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu, saya lebih setuju menggunakan istilah bahwa avatar wakil langsung dari Tuhan yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Tuhan, lebih tinggi daripada dewa-dewa, makhluk suci apapun, bahkan lebih tinggi dari malaikat-malaikat agung yang diturunkan ke bumi dalam wujud makhluk fisik. Dalam kitab suci Weda, avatar ini disebutkan sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu. Dalam hal ini terdapat kerancuan terhadap penamaan Dewa Wisnu, karena Wisnu bukanlah dewa, melainkan nama simbolik dari avatar yang merupakan wakil langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kedudukan jauh lebih tinggi di atas para dewa. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam catatan saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, bahwa dewa adalah makhluk Tuhan yang menempati alam dimensi yang lebih tinggi dari kita, sehingga mereka usianya bisa mencapai ribuan tahun. Namun mereka juga sama dengan kita, masih dalam tahap belajar untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga masih terikat pada siklus reinkarnasi. Artinya, kita yang dilahirkan sebagai manusia saat ini bisa jadi pada beberapa kehidupan sebelumnya, past life, pernah menjadi dewa. Kembali pada topik, merujuk pada kitab suci Weda, avatar pertama yang diturunkan Tuhan ke muka bumi adalah Matsyar Avatar yang diturunkan pada awal zaman Satya Yuga dalam siklus Mahayuga terakhir. Diperkirakan sekitar tahun 39.644 sebelum Masehi. Dasar perhitungannya dapat dibaca pada catatan saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, atau dalam kitab disebutkan sebagai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa itu, Matsya Avatar dibantu oleh Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan agama pertama dalam siklus Mahayuga terakhir. Dengan demikian, terdapat jarak waktu yang sangat panjang, lebih dari 2 miliar tahun, antara Nabi Adam alaihissalam yang diturunkan pada siklus Mahayuga pertama hingga Matsya Avatar, sehingga dapat dikatakan bahwa Matsya Avatar inilah yang menurunkan agama pertama di muka bumi. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam catatan saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, bahwa tempat asal Nabi Nuh alaihissalam sebelumnya terjadinya peristiwa banjir besar adalah di bumi Nusantara ini. Dengan demikian, agama pertama yang diturunkan Matsya Avatar dibantu oleh Nabi Nuh alaihissalam berlokasi di bumi Nusantara ini, yang dikenal sebagai ajaran Surayana. Adapun esensi dari ajaran Surayana sesungguhnya hampir sama dengan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu monoteisme, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, pengenalan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perbaikan akhlak, budi pekerti, dan kasih sayang, karena bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Pasca peristiwa banjir besar, ajaran Surayana ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi anutan banyak orang, khususnya di wilayah India dan bumi Nusantara, sehingga memasuki akhir zaman Treta Yuga 13.364 sebelum Masehi, atau dalam kurun waktu sekitar 26.280 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 5 kali lagi avatar diturunkan ke bumi setelah Matsya Avatar, guna menjaga kemurnian esensi ajaran Surayana. Kemudian pada akhir zaman Treta Yuga 13.364 sebelum Masehi, Tuhan menurunkan avatar ketujuh yang bernama Sri Rama dan diceritakan dalam kisah Ramayana. Pada zaman avatar Rama ini, peradaban manusia diperkirakan telah menguasai teknologi tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi yang ada saat ini, serta terjadi peperangan yang dahsyat antara pasukan yang dipimpin Rama sang avatar dengan pasukan yang dipimpin Rahwana, Raja Asura. Garis besar cerita zaman Rama
dapat dibaca dalam catatan saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi. Sekitar 4380 tahun setelah Sri Rama, diturunkan lagi avatar ke-8 pada awal zaman Dua Parayuga, 8984 sebelum Masehi, yaitu Sri Krishna, yang dikisahkan dalam kitab Mahabharata. Pada zaman Sri Krishna inilah ajaran Surayana dimurnikan, dikembangkan dan berganti nama menjadi ajaran Sundayana dengan simbol matahari dan bulan atau Surya dan Chandra. Sri Krishna adalah guru spiritual dari Pandawa 5 serta memiliki 2 orang murid, yaitu Arjuna penengah Pandawa dan Udawa keponakan Sri Krishna. Arjuna inilah yang sesungguhnya merupakan penulis pertama dari kitab Bhagavad Gita dan Mahabharata, sedangkan Udawa adalah penulis dari Hamsa Gita. Kitab Bhagavad Gita dan Hamsa Gita ini berisi ajaran spiritual Sri Krishna kepada Arjuna dan Udawa. Adapun negeri Pandawa adalah Indraprastha, yang dulunya merupakan hutan belukar atau hutan Kandawa, yang merupakan bagian dari wilayah kerajaan Hastinapura. Negeri Indraprastha ini diperkirakan berlokasi di wilayah Nusantara. Oleh karena itulah, kisah tentang Pandawa begitu melekat di hati masyarakat Indonesia. Bahkan hingga saat ini, di Jawa Timur terdapat gunung bernama Arjuna, di Sumbawa Timur terdapat kota bernama Bima. Terdapat candi-candi di Jawa Tengah dengan nama-nama satria Pandawa juga. Juga terdapat nama raja atau kerajaan Dharmawangsa, Dharmasraya, putra sulung Pandawa, di wilayah Jawa dan Sumatera. Dengan pengelolaan para Pandawa, negeri Indraprastha di bumi Nusantara mencapai puncak kejayaannya dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dunia. Para leluhur kita menyebut zaman itu sebagai zaman Swargantara. Berita tentang kejayaan dan kemakmuran negeri Indraprastha tersebar ke seluruh dunia dan terekam dalam catatan Plato tentang keberadaan negeri Atlantis yang diperkirakan merujuk pada negeri Indraprastha. Atlantis sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Atala, yang berarti negara yang makmur, bagaikan surga, atau tempat yang tinggi, banyak pegunungan. Plato menegaskan bahwa wilayah Atlantis pada saat itu merupakan pusat dari peradaban dunia dalam bentuk budaya, kekayaan alam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lainnya. Kisah tentang para Pandawa secara lengkap dapat dibaca dalam kitab Mahabharata. Kisah kejayaan negeri Atlantis atau Indraprastha ini berakhir dengan terjadinya perang Bharatayuddha yang diduga melibatkan berbagai bentuk senjata pemusnah massal atau nuklir, serta tenggelamnya pusat kerajaan Atlantis di Nusantara akibat bencana gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan kenaikan muka air laut yang dipicu oleh pemanasan global, dampak dari perang Bharatayuddha. Dalam catatan sejarah, peristiwa tenggelamnya negeri Atlantis ini dikenal sebagai periode akhir zaman es, sekitar tahun 8800 sebelum Masehi, yang mengakibatkan terpecahnya benua Atlantis menjadi banyak pulau, antara lain Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Tenggelamnya pusat kerajaan Atlantis di Nusantara mengakibatkan terjadinya eksodus besar-besaran dari sebagian besar penduduknya ke seluruh penjuru dunia. Mereka yang eksodus ini membawa sisa-sisa peradaban dan iptek dari negeri Atlantis, serta menjadi cikal bakal perkembangan peradaban yang ada di wilayah Mesopotamia atau Sumeria 5500 hingga 2500 sebelum Masehi, Mesir kuno 3150 sebelum Masehi, India kuno 2800 hingga 1800 sebelum Masehi, serta Maya dan Aztec kuno di Amerika, yang oleh sebagian para ilmuwan disebutkan sebagai kebudayaan tertua di dunia. Mereka yang eksodus ini juga turut membawa atau menyebarkan ajaran Sundayana dari Sri Krishna ke seluruh penjuru dunia, termasuk wilayah Timur Tengah. Sedangkan mereka yang masih tinggal atau menetap di bumi Nusantara sepakat untuk tidak lagi mengembangkan iptek, karena menyadari bahaya dari iptek yang berujung pada peperangan.
Mereka sepakat untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan alam, atau dalam istilah sekarang dikenal sebagai back to nature. Setelah periode 8800 sebelum Masehi hingga sekitar 5000 sebelum Masehi, belum ada kerajaan yang muncul di wilayah Nusantara. Periode selama sekitar 3800 tahun ini disebutkan sebagai masa perenungan dari sisa-sisa bangsa Atlantis di Nusantara. Mereka berfokus pada pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau spiritual. Kemudian pada periode tahun 5000 sebelum Masehi, dikisahkan muncul kembali raja pertama di Nusantara yang bernama Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmoyo, dengan pusat kerajaannya di daerah saat ini disebut dengan Parahyangan. Adapun arti kata Parahyangan sendiri, terdapat beberapa penafsiran. Pertama yaitu Pa sama dengan tempat, Ra sama dengan cahaya atau sinar, Hyang sama dengan Tuhan. Kedua yaitu Pa berasal dari singkatan nama Parikesit, cucu dari Arjuna. Rahyang sama dengan Raja Pandita atau raja yang juga merupakan guru spiritual. Disebutkan bahwa Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmoyo adalah turunan dari Prabu Parikesit, cucu Arjuna. Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmoyo selanjutnya berputra Maharatu Resi Prabu Sindu Lahyang yang kelak menurunkan dinasti Warman. Prabu Sindu inilah yang menyebarkan ajaran Sundayana, warisan dari Sri Krishna, hingga menjadi agama utama di seluruh wilayah Nusantara. Hingga beliau diberi gelar sebagai Maharatu Resi atau guru spiritual. Terdapat sebagian kalangan yang berpendapat bahwa Prabu Sindu adalah seorang nabi yang diutus Tuhan Yang Maha Esa untuk memurnikan ajaran dari Sri Krishna sekitar 5000 tahun sebelum Masehi, di mana ada rentang waktu yang cukup lama, sekitar 3800 tahun. Maka bisa jadi pendapat bahwa Prabu Sindu adalah seorang nabi adalah benar. Adapun perihal nama acaranya yang sama dengan apa yang diajarkan Sri Krishna, Sundayana, kemungkinan disebabkan ajaran Prabu Sindu tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan Sri Krishna, sehingga masyarakat setempat atau Nusantara masih menyebut ajaran Prabu Sindu dengan nama Sundayana. Sebagian ajaran Sundayana hingga saat ini masih melekat pada ajaran atau agama asli leluhur Nusantara, antara lain Sunda Wiwitan, Kejawen, Hindu Bali, serta beberapa aliran kepercayaan yang ada di Nusantara. Nama Sindu juga banyak diabadikan sebagai nama tempat di wilayah Nusantara, antara lain Curug Cidulang, berasal dari kata Sindu Lahyang di Cicalengka, nama pantai di Bali, nama pantai di Pulau Natuna, dan lain-lain. Tidak hanya di Nusantara, Prabu Sindu juga menyebarkan ajaran Sundayana hingga ke negeri Jepang, dan acaranya diberi nama Shinto. Kemudian juga ke India, dan acaranya diberi nama Sindu. Kemudian berganti nama menjadi Hindu. Dengan demikian terdapat kekeliruan sejarah yang selama ini diajarkan di sekolah, bahwa sesungguhnya asal dari agama Hindu bukan dari India, melainkan dari negeri kita ini, Nusantara. Oleh karena itulah, agama Hindu yang ada di Indonesia, misal Hindu Bali, tidak sama dengan agama Hindu yang ada di India. Demikian juga apa yang disebut sebagai agama Hindu yang banyak dianut masyarakat pada zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dulu, tidak sama dengan agama Hindu dari India, namun lebih mirip dengan agama Hindu Bali. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.